Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya yaitu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah dan taufiknya, serta berbagai macam kenikmatan lainnya yang kita nikmati setiap harinya, setiap detiknya. Subhanallah, begitu banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, kemudian menjadikan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita digunakan untuk ibadah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya di atas syariat Islam yang murni, tidak ada tambahan ataupun pengurangan di dalamnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga majelis kita ini diberkahi olehnya, dan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga berharap semoga ini bisa menjadi bekal kita ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang kaidah pertama, atau cara pertama bagaimana kita menghadapi permasalahan atau problematika kehidupan di dunia ini, Dan pertama kemarin kita sudah membahas tentang apa yang harus kita lakukan. Pertama istirja. Napa Pak Bu? Istirja pakai ain. Artinya napa nggih? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas kaidah yang kedua, atau tata cara bagaimana kita menghadapi permasalahan hidup supaya kita bisa menikmatinya dalam tanda kutip, dan supaya kita bisa kuat ketika menghadapi permasalahan hidup tersebut. Yang kedua, kata para ulama adalah as-sabru. Napa yang kedua Pak? As-sabru. Apa itu sabru? Sabar. Jadi bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arabnya itu banyak sekali Pak. Jadi saking banyaknya itu, sujud bahasa Arabnya sujud, roko, sabar, rakyat, ra'iyah, rakyat. Ngomongin Jawa ngomong ra'iyah, yang artinya rakyat. Majelis duduk bersama, kursi. Apa malih nggih? Banyak Pak Bu yang sama. Di antaranya adalah sabar. Sabar bahasa Arabnya sabar, sabru, as-sabru. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, as-sabru ini termasuk salah satu hal yang harus kita hadirkan dalam diri kita ketika musibah datang, Cuma pertanyaannya, permasalahannya kadang itu kita meletakkan sabar itu masih bukan pada tempatnya.
Dalam artian gimana, Ustaz? Dalam artian kadang ketika ada musibah kita nersula dulu, marah-marah, kemudian rasanya kayak nggak terima dengan takdir Allah. Setelah udah capek baru ngomong, ya wislah sabar baik. Ini keliru, ya. Barangnya hilang, nyari-nyari kesana kemari nggak ketemu, marah-marah, capek, terus akhirnya bilang wislah sabar. Kata para ulama, ini adalah bentuk praktek yang keliru. Terus bagaimana, Ustaz? Sabar yang benar itu bagaimana? Sabar yang benar adalah ketika di waktu itu juga kita kehilangan benda, atau kita kena musibah atau hal-hal yang tidak mengenakan, lalu kita menahan diri kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Langsung seketika itu juga sabar. Terus baru nyari. Baru kan muncul-muncul, ya ora juga. Misal nih, saya kasih contoh. Dari masjid, kemudian sholat Jumat jamaah, biasanya kasusnya apa? Sandale hilang. Panjenengan pas udah tahu sandalnya hilang, langsung subhanallah, sabar. Langsung ada perasaan ingin menahan, ya, ada perasaan nahan diri kita dari emosi, dari umpatan, dari suuzon. Kita langsung menahan ketika ngelihat di tempat itu tadi sandal saya ditaruh, tapi kok sekarang nggak ada. Nah, dalam diri kita ada perasaan nahan emosi, nahan umpatan, nahan hal-hal yang buruk. Itu baru sabar yang benar. Tapi kalau misalnya pas keluar masjid sandalnya hilang, langsung ABC metu kabeh, tomai kabeh sama masjid, ya. Dibuangi kabeh sandalnya. Terus baru kalau udah capek bilang, aduh sabar bewis lah. Ini adalah bentuk sabar yang keliru. Jadi itu sedikit tentang pengertian sabar. Sabar itu ketika dia sedang tertimpa musibah di awal kali dia mendapatkannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengenai sabar ini para ulama, ya, rahimahumullahu ta'ala, meletakkan kaidah ini bukan cuma-cuma, ya. Kenapa mereka meletakkan ini? Karena ada alasan yang alasan kuat, ya. Di antaranya adalah dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menunjukkan keutamaan sabar. Ketika para ulama meletakkan sabar di kaidah-kaidah dalam menghadapi problematika hidup, ya, mereka membawakan dalil-dalil yang memotivasi manusia supaya mereka mau bersabar. Apa diantaranya? Ya, sebenarnya dalilnya sangat banyak, Mbak Bu. Di sini kami akan bawakan satu mungkin, ya. Satu, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar ayat ke-10. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar. Sedikit masuk ke kaidah bahasa Arab, Pak Bu. Dalam bahasa Arab itu ada inna, ada innama. Kalau inna itu artinya sesungguhnya, tapi kalau innama itu artinya sesungguhnya terus ditambahi hanya. Jadi hanya, ini saja ini. Panjenengan pernah mendengar hadis innamal a'malu binniyat? Nah, itu kan innama. Berarti artinya apa? Sesungguhnya amalan itu hanya tergantung niatnya. Mengamalkan ini, niatnya ini, ya udah itu balasannya nanti. Mengamalkan ibadah, niatnya dunia, ya udah dapatnya dunia, akhirnya enggak. Ibadah, niatnya akhirat, ya udah akhirat dapatnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama, sesungguhnya, yuwaffas sabirun, pakai innama ya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar. Cuma orang yang bersabar, Pak. Selain itu berarti tidak. Hanya orang-orang yang bersabar dengan kesabarannya yang benar. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Hanya orang-orang yang bersabarlah dia yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Kita paham nggih? Tanpa batas itu bagaimana? Nggak ada hitungannya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala itu kan setiap amalan ada hitungannya. Dalam Al-Qur'an man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan suatu amalan bisa Allah lipat gandakan sebanyak 10. Berarti kan ada batasannya 10. Kemudian ada amalan yang dilipat gandakan sedekah sampai 70.000 kali lipat kebaikan. Berarti kan ada batasannya 70.000. Kemudian membaca Al-Qur'an, alif lam mim ya. Alif itu harfun, lam itu harfun, mim itu harfun, kebaikan wa hasanatun. Kemudian kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Ada batasannya 10. Tapi kalau sabar Pak Bu, subhanallah. Kata Allah, yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Enggak ada hitungannya. Berarti sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali pahala bagi orang-orang yang sabar. Akan tetapi ya, sabar itu termasuk perkara yang berat ya. Makanya kalau berat ya ganjarannya apa ya? Memper ya. Sabar apot mboten Pak Bu? Apot ya. Apot sabar. Si ngomong ke bembu. Kadang ya subhanallah ya, teori sama praktek itu Allahu Akbar. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa menjalankan ketaatan. Nah, kemudian yang terakhir timbul pertanyaan, sabar itu di berapa keadaan? Para ulama kita membaginya ya, mereka mengatakan as-sabru ala salasati maratib atau as-sabru ala salasatil aqsam. Sabar itu ada 3 kondisi. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah. Sabar di atas ketaatan ya. Kita sholat, sahur, puasa, butuh sabar mboten? Butuh banget. Menghadiri majelis taklim, ya, belajar, kemudian bersedekah, berbuat baik itu butuh sabar. Kemudian yang kedua, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Bersabar atas takdir-takdir Allah yang yang kita rasa itu tidak enak. Bersabar dengan takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat dengan kacamata kita yang penuh dengan kekurangan, itu enggak enak. Ya, Allah menakdirkan kita seperti ini, seperti itu. Sabar ya. Ekonomi kita kadang jomplang-jampling, gali lubang, tutup lubang. Sekarang wis lunas, tinggal kene lunas karena ditambah-tambah ya, subhanallah. Ini adalah ujian ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang lumayan aktifnya agak bandel, kemudian tetangga ini itu, subhanallah. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang menurut kita mungkin ini kurang enak, tapi di sisi Allah itulah yang terbaik. Lalu yang terakhir adalah as-sabru ala tarkil ma'asi, yaitu bersabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Bersabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Hawa nafsu mengajak kita untuk melakukan ini dan itu, kita bersabar, menahan. Al-habsu, sabar itu secara bahasa adalah menahan jiwa dari hal-hal yang diinginkan mengenai sesuatu yang buruk ya. Jadi ini 3 keadaan dalam mempraktekkan sabar ya, yaitu ketika menjalankan ketaatan, ketika menerima takdir dari Allah, dan juga ketika meninggalkan kemaksiatan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah kaidah yang kedua dalam menghadapi permasalahan hidup di dunia ini. Yang pertama adalah istirja, yang kedua sabar, dan insyaallah di pertemuan akan datang kita coba membahas kaidah yang ketiga. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.